kalau persoalannya ingin dikembangkan bukan membuktikan apakah ijazah itu palsu atau asli, tapi mengulangi periode pertama, ingin mengkriminalisasi orang-orang yang mengkritik ijazah itu, saya juga tantang. Dengan cara apa? Kalau mereka memaksakan dengan kasusnya Gus Dur dan Bambang Tri kabar bohong, pasal 14 ayat 1 ayat 2, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 itu sudah dibatalkan MK. Yang kedua, kalau mau dipersoalkan, ya silahkan persoalkan saja seluruh rakyat Indonesia yang sekarang ramai di sosial media. Mau digugat berapa nomor perkara gitu loh. Itu kalau mau semuanya yang dipermasalahkan. Tapi kalau saya lihat itu gimmick saja, karena bahasanya kan akan mempertimbangkan. Biasalah. Mempertimbangkan sendiri baru mempertimbangkan. Ini baru akan. Iya. Kan? Pertimbangan kaya yang enggak ya. Pertama akan, yang kedua mempertimbangkan. Nah kesimpulannya ya udahlah saya nggak mau. Dua angan-angan. Dua angan-angan gitu. Kalau dia paksakan pasar pencemaran, berarti kan harus Jokowi sendiri yang datang. Ya, Jokowi sendiri yang melaporkan. Iya, nggak bisa nanti BAP. Nah justru kesempatan ini yang ditunggu sebenarnya. Jokowi di BAP, Jokowi nanti diadili, dan karena dia menganggap fitnah kan legal standing dia dipersoalkan. Legal standing yang persoalkan itu apakah benar dia Jokowi, apakah dia benar berjasa UGM, apakah benar ijazah UGM itu asli. Nah ini kewajiban dari proses pembuktian itu ada di legal standing penyidik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jelas. Masih kaget kalau saya gebrak begitu artinya saya sudah mulai sehat ya. Jadi sobat RH sekalian, lama juga RH sakitnya, sampai kemudian orang tanya-tanya nih kemana nih RH nih ya, apakah sudah menyerah surrender tidak ya. Kebetulan kita sakit saja, alhamdulillah ya, sudah 563 yang watching sekarang. Tamu saya istimewa sekali, orang yang sangat paham betul soal ijazah asli Jokowi. Karena yang dipermasalahkan tuh ijazah asli, bukan ijazah palsu. Ngapain kita mempermasalahkan ijazah palsu? Ijazah asli, ono atau enggak kan? Iya. Ahmad Hosinuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Oke. Ada satu topik yang ingin saya tanyakan kepada Anda ya, sebelum kita nanti jawab orang-orang ini ya. 2-3 lah ya, jangan satu saja. Satu, ada semacam tantangan dari baik dari pengacara maupun dari Jokowi langsung, yaitu akan memperkarakan orang-orang yang masih mempersoalkan ijazah palsu. Iya. Saya tidak nakut-nakuti tantangan ini, bukan main-main, karena korbannya sudah ada kan. Iya, Bambang Tri dan Gus Dur. Bambang Tri, mereka dihukum hampir sama dengan koruptor 300 triliun. Iya, betul. Ya, di tingkat awalnya, tapi sekarang kan dinaikkan sudah hukuman Harvey Muiz. Yang kedua adalah tiba-tiba hilang katanya, kata guru besar UGM, Profesor Markus, ijazah Jokowi. Iya. Kalau hilang, what dari sisi hukumnya, ya kan? Lalu apa yang digunakan untuk daftar selama ini? Itu juga menarik. Betul. Kemudian ada fenomena mau geruduk Jogja. Ini ngapain lagi geruduk Jogja? Bahkan katanya mau silaturahmi ke Solo. Jogja digeruduk, Solo silaturahmi. Ya. Saya ingin memulai itu menanyakan kepada Anda, Bro Hosinuddin, soal tantangan dulu yang sempat diucapkan oleh, kalau tidak salah, Jokowi sendiri ya. Walaupun Jokowi juga mengatakan yang menggugat lah yang mendalilkan. Dia bilang begitu kan. Betul. Dia bawa dalam perspektif perdata saja. Betul. Tetapi yang dari pihak pengacaranya yang saya dengar yang ngomong itu adalah Yakub Hasibuan. Betul. Yang tidak lain adalah putra dari Otto Hasibuan. Yang tidak lain adalah Wakil Menteri Koordinator Hukum bla 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 bla. Hukum dan keamanan ya. Tidak hukum dan keamanan, hukum imigrasi macam-macam ya. HAM-nya aja yang enggak kayaknya oleh saya ya. HAM-nya masuk juga. Karena politik dan keamanan Budi Gunawan. Oh iya betul. Pisahnya itu ya koordinator. Hukum, HAM dan imigrasi. Iya. Kan? Oke, hukum, HAM dan imigrasi. Silakan yang pertama dulu. Baik. Untuk yang pertama jawaban saya singkat. Bagus. Justru bagus. Cakep nih tantangan. Justru ini yang saya tunggu begitu. Oke. Bahkan ini juga yang ditunggu oleh Rismon Hasyiholan Sianipar. Kenapa? Karena saya berulang kali
menyampaikan ada dua mekanisme yang harus ditempuh untuk membuktikan bagi pihak yang mengkritik Jokowi bahwa ijazahnya itu palsu, bagi yang mendukung Jokowi bahwa ijazahnya itu asli. Ada dua hal yang harus ditempuh. Yang pertama, jadi ini kita bicara bukan palsu dan asli, tapi ada nggak ijazah aslinya? Oke, katakanlah ada yang pertama. Yang kedua asli atau palsu begitu. Yang pertama memang diskursus yang punya nilai legal dan konstitusional untuk memberikan simpulan bahwa ijazah ini asli atau tidak dan kemudian menutup diskursus ini ya hanya pengadilan. Pengadilan itu bisa ditempuh inisiatifnya oleh pihak yang menuduh ijazahnya palsu atau pihak yang mengaku ijazahnya asli. Kalau yang lalu Bambang Trimulyono sudah mengambil inisiatif itu. Menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang pertama, namun dalam perjalanannya kan dicabut karena Bambang Tri yang ditangkap, kena kasus pidananya, ditangkap sama Gus Nur. Walau kemudian ada kritik yang juga saya sampaikan baik kepada Jokowi maupun seluruh pendukung timnya Jokowi. Karena kan selalu narasi yang dibangun itu adalah siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Pada kasus perdata Bambang Tri menggugat Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, benar yang mendalilkan Bambang Tri, maka yang harus membuktikan pembuktian di Bambang Tri. Tapi untuk dalam kasus perdatanya, dalam kasus pidananya yang mendalilkan gantian jaksa. Yang mendalilkan bahwa Bambang Tri dan Gus Nur mengedarkan kabar bohong soal mubahalah ijazah palsu. Artinya jaksa yang harus membuktikan ijazah Jokowi asli agar tidak menjadi kabar bohong. Dan faktanya saya hadir di sana 6 bulan bersidang, tidak pernah muncul ijazah asli itu. Maka ketika ada Jokowi mau mempersoalkan, katakanlah dia menggugat ke pengadilan, bagus sekali. Atau menggunakan mekanisme pidana, itu juga bagus sekali. Kita sangat tunggu. Sekalian laporkan gitu ya. Iya, laporkan Rizwan Hasibulan misalkan. Nah, itu kesempatan Rizwan untuk membawa bukti-bukti saintis yang dia miliki, data-data dan keahlian dia di forum persidangan. Sementara dia juga harus membawa, karena dia yang melapor harus membawa ijazah yang dia punya. Sehingga ada forum yang mengadili apakah ijazah ini asli atau palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga berulang katakan bahwa untuk menguji apakah sebuah dokumen itu asli atau tidak itu bukan testimoni, bukan keterangan, bukan kesaksian. Tapi metode ilmiah untuk membuktikan bahwa satu kertasnya memang usianya sama dengan tahunnya. Artinya barangnya dulu ada, lalu kemudian forensik uji. Nah, artinya apa? Setelah ada forum peradilannya, ada mekanisme pembuktiannya secara forensik. Diawali dengan apa? Ijazahnya dulu ada. Hadirkan barang. Hadirkan dulu. Nah, sekarang pertanyaan kami, barang ini ada nggak? Kalau barang ini ada, nggak harus nunggu hari ini. Semestinya muncul pada sidang pengadilan negeri di Surakarta. Bambang Tri ya. Bambang Tri dan Gus Nur. Itu tanggapan kami bagus. Yang kedua, kalau persoalannya ingin dikembangkan bukan membuktikan apakah ijazah itu palsu atau asli, tapi mengulangi periode pertama, ingin mengkriminalisasi orang-orang yang mengkritik ijazah itu, saya juga tantang. Dengan cara apa? Kalau mereka memaksakan dengan kasusnya Gus Nur dan Bambang Tri kabar bohong, pasal 14 ayat 1 ayat 2, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu sudah dibatalkan MK. Itu undang-undang pasal itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi, nggak bisa mengatakan kita yang mengkritik itu kabar bohong. Kalau dia mau masuk lewat pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE terbaru, kabar bohong, itu unsurnya harus menimbulkan kerusuhan. Kerusuhan yang mana? Kita ini kan perdebatan ilmiah. Misalnya Rizwan Hasibulan Sianipar kan selalu mengawali kajian-kajian ilmiah tentang ijazah palsu dengan ungkapan begini, sampai saya hafal. Pemirsa, dari tepian Danau Toba yang sangat indah bersama balik ke Akademi Ijazah Jokowi Palsu, Bu Ova Emilia. Lah, yang disampaikan Rizwan juga akademik ilmiah. Saya saking sakitnya itu nggak pernah dengar. Oh, berarti nggak surprise. Tapi kalau sudah biasa sering mendengar Rizwan pasti paham. Ya, karena saya bilang karena saya sakit hampir berapa setengah bulan. Artinya dia nggak bisa kemudian menggunakan ranah kriminalisasi. Kedua, kalau dia paksakan dengan kekuasaan apapun, yang penting tangkap dulu bukti belakangan. Ini dampaknya bukan pada Jokowi, pada Presiden Prabowo Subianto. Artinya tindakan represif ini melegitimasi bahwa secara substansial yang berkuasa di negeri ini bukan
Prabowo Subianto, masih Jokowi. Buktinya dia nggak jadi presiden pun masih bisa menggunakan kekuatan kekuasaan untuk mengkriminalisasi pihak-pihak yang berbeda pandangan dengan dirinya. Ini kan kaitannya dengan pendapat. Rismon punya keahlian digital forensik, punya pendapat. Pendapatnya didukung dengan bukti-bukti. Bukti-buktinya itu dia ungkap secara saintik. Oh begini loh konsekuensinya. Kalau muka demikian, kalau tanda tangan demikian, kalau font Times New Roman itu munculnya demikian, maka dia simpulkan. Yang pertama dia simpulkan 100 miliar % ijazah saudara Jokowi palsu. Yang kedua dia simpulkan bahkan 11.000 triliun % ijazah saudara Jokowi palsu. Itu kata Rismon. Oh. Jadi kalau ranahnya pendapat, ya pendapat sekritik apapun tetap aja dia adalah bagian yang dijamin konstitusi. Berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat itu adalah hak konstitusional. Lalu saya bertanya, dengan apa mereka mau melawan, mau menyerang balik orang-orang yang mengkritik? Tapi kalau konteksnya ingin mendudukkan persoalan, dia bawa ijazahnya. Kalau konteksnya misalnya pokoknya kita tangkap saja kan. Wah, itu semakin menegaskan bahwa Jokowi masih berkuasa. Ya, kira-kira begitu gitu loh Bang. Jadi bagi saya bagus gitu loh. Malah kami tunggu gitu loh. Ayolah, biar kita selesainya perdebatnya di pengadilan. Karena begini. Statement misalkan Bu Emilia ya, Ova Emilia, kemudian Sunarta, Sigit Sunarta ya, Dekan Fakultas Kehutanan, itu tidak bernilai secara hukum. Ada dua yang membuat penilaian itu tidak bernilai. Pertama, dia bukan di forum peradilan yang resmi, tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian sesuai KUHAP. Itu kan bukti adalah yang dihadirkan di persidangan yang terbuka untuk umum, itu menurut KUHAP. Yang kedua, mereka bukanlah orang yang punya kapasitas dalam memberikan argumentasi dan deskripsi tentang ijazah itu. Loh, lebih otoritatif Rismon karena keahliannya digital forensik. Oke. Kalau dekan dia ahli kehutanan. Kalau rektor dia dokter. Kalau dokter itu menegaskan bahwa gigi yang bolong itu harus ditambal, dia punya keahlian. Dia lebih otoritatif untuk menjelaskan itu. Tapi kalau soal font Times New Roman, soal identifikasi tanda tangan, soal kesesuaian antara foto yang satu dengan foto yang lainnya, soal ya teknologi di zaman masa depan yang digunakan pada periode 85, ya Rismon lebih otoritatif berdasarkan keilmuannya yang dia miliki. Dan yang paling penting, Rismon itu UGM bersama dengan Abang. Oke. Tidak mungkin ada motif untuk menjelek-jelekkan UGM kalau itu berangkat dari alumninya. Justru saya melihat, membaca Bang, orang-orang seperti Rismon Hasiolan Sianipar, Roy Suryo, ini adalah orang-orang yang sangat cinta pada UGM. Tak ingin alma maternya terus dibully publik karena persoalan nila setitik ya, tinta setitik ini rusak sebelanga susu UGM. Justru menurut saya mereka ini adalah orang yang harus kita apresiasi, mengambil upaya ikhtiar untuk mengembalikan marwah kampus khususnya UGM. Jangan sampai ya kampus itu justru cedera hanya karena kesalahan satu oknum. Termasuk Dr. Tifa. Termasuk Dr. Tifa juga kan alumni UGM juga. Itu yang pertanyaan Abang, Bang. Kayaknya belum bergerak ke yang lain karena baru satu itu ya dari 3 pertanyaan tadi. Jadi pokoknya monggo ditunggu kalau memang mau diperkarakan. Iya. Mari kita bertemu di forum pengadilan. Betul sekali, betul. Tapi bagaimana kalau kemudian tiba-tiba yang penting main kriminalisasi saja? Toh sudah terjadi sama Bambang Tri dan Gus Nur, walaupun tidak ada buktinya, selama sidang 6 bulan tetap saja mereka dipenjarakan. Oh, enggak apa-apa Bang. Karena saya melihat mereka tidak punya lagi legitimasi publik. Satu, Jokowi bukan penguasa yang tidak butuh untuk dilindungi marwahnya. Kalau dulu kan narasinya, oh itu lambang negara, simbol negara. Kalau hari ini nggak ada ya narasi itu. Yang kedua, tapi kata Wahyu Trenggono masih bos saya katanya. Oh iya, pastilah. Wahyu pun terus berbohong soal pagar laut kan karena itu soal lain. Soal lain ya. Yang kedua, saya kira hari ini bukan perkara Rismon Hasiolan Sianipar loh, bukan perkaranya Dr. Tifa, bukan perkaranya Roy Suryo, bahkan bukan perkaranya Bambang Tinurlono. Terlepas sebenarnya kan hal-hal yang diungkap oleh Rismon dan banyak pengamat hari ini kan banyak hal yang sebenarnya sudah diungkap juga oleh Bambang Tinurlono. Misalnya soal font Times New Roman kan di buku Jokowi Undercover 2 lelaki berijazah palsu kan sudah ada sebab yang membahas khusus Times New Roman dari skripsi Jokowi yang mustahil itu ada di periode 85 karena teknologinya itu ada di tahun 90 kalau versinya Bambang Tri. Kalau menurut Rismon kan paling tidak 92 ya teknologi itu muncul. Artinya kan sebenarnya bukan hal yang baru. Karena saya merasa menggunakan Times New Roman, tapi saya bikin skripsi itu tahun 93. Iya. Nah itu artinya apa?
Kalau sampai terjadi kriminalisasi, maka lawan saudara Jokowi itu bukan hanya Rizwan Hasyolan Sianipar, tapi lawannya adalah seluruh masyarakat, seluruh anak bangsa yang hari ini merasa legasi bangsanya tercederai oleh salah satu presiden yang diduga ijazahnya palsu. Nah, ini sebenarnya kesempatan kita untuk membersihkan sejarah bangsa Indonesia bahwa kita memang tidak pernah punya presiden berijazah palsu. Karena itu sebenarnya kalau dia bawa asli, dites laboratorium forensik dan benar semuanya asli, bagus juga buat kita. Berarti yang salah Bambang Tri, berarti yang salah Rizwan Hasyolan Sianipar. Dan sudahlah Pak Jokowi ya, kita bersihkan dari tuduhan-tuduhan ijazah palsu. Kalau dia mau nuntut balik secara perdata silakan. Silakan saja, itu kan hak keperdataan. Iya. Tapi problemnya apakah itu dilakukan oleh mereka selama kasus Gus Nur yang sebenarnya yang mendalilkan adalah jaksa yang mewakili negara yang menuduh Bambang Tri dan Gus Nur mengedarkan ijazah kabar bohong karena menyebut ijazah Jokowi palsu. Tidak terbukti itu di pengadilan. Ada satu lagi ya. Oke, itu kita cukupkan itu ya. Tapi ya ada satu lagi klaim dari Yakub Hasibuan ini yang mengatakan apalagi yang mau dibuktikan. Kan kasus ini sudah digugat katanya dan kita menang katanya, ya kan? Nah, jadi bahasa dia menang yang terakhir ya nih ya. Yeah. Dan itu sudah inkrah katanya. Apalagi kan sudah terbukti katanya ijazahnya asli. Oh, ini kurang lebih begitu ya. Iya, ini penyesatan, logika penyesatan. Jadi begini ya. Kalau yang menggugat itu Jokowi, yang digugat itu Gus Nur atau Bambang Tri, kemudian Jokowi menang, Gus Nur banding kalah, Bambang Tri banding kalah sampai inkrah menang dan materinya bahwa ya Jokowi menuntut Gus Nur karena mengatakan ijazahnya palsu, itu merupakan perbuatan melawan hukum dan dibenarkan Gus Nur dihukum, dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum membayar sekian begitu. Oke, itu berarti sudah terbukti. Lah ini kan di pengadilan faktanya nggak begitu, Bang. Yang menggugat itu Bambang Tri. Belum sampai masuk materi pokok perkara, di NU dinyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara. Ini namanya masih draw, belum ada yang menang, belum ada yang kalah. Kalau belum masuk ke materi pokok perkara. Draw pun tidak. Draw pun sebenarnya belumnya tidak, ya benar gitu. Kilometernya masih nol. Masih nol gitu loh. Belum masuk pada proses pembuktian misalnya ya. Bambang Tri membawa buku Jokowi Undercover ya. Kemudian Jokowi membawa ijazahnya di pengadilan, belum ada. Lah, kan Otto Hasibuan yang menyatakan bahkan menjanjikan ada ijazahnya palsu, tapi kan itu tidak pernah dibawa ke pengadilan. Kenapa? Karena memang pengadilan belum sampai kepada pokok perkara, lalu diputus NU. Yang putusan NU itu dibanding, lalu jadi inkrah. Jadi nggak ada yang namanya ijazah Jokowi itu dianggap menang, nggak ada. Ini penyesatan hukum. Saya bisa buktikan tidak seperti itu putusannya. Putusannya itu NU, bukan Jokowi menang, bukan kemudian Gus Dur dianggap menyatakan perbuatan melawan hukum atau Bambang Tri melakukan perbuatan melawan hukum. Ketika putusan pengadilan itu menyatakan tidak dapat diterima, tiba-tiba orang mengklaim menang. Iya. Ya politis lah. Ya itu. Politis ya. Ini coba saya mau bacakan biar nanti Anda kemudian memberikan tanggapan ya. Ini ada dua berita ya dari rmol.id, penyebar isu ijazah palsu Jokowi mau dipolisikan biar kita tidak dianggap hoax ya. Iya. Kemudian ada juga berita berita yang kedua adalah Jokowi pertimbangkan langkah hukum soal tudingan ijazah palsu UGM. Nah, coba kita yang kedua dulu ya. Ini karena ini yang nulis Tempo, menurut saya pastinya kredibel kan? Jokowi pertimbangkan langkah hukum soal tudingan ijazah palsu UGM. Tempo.co Jakarta, mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui sedang mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang masih mempersoalkan tentang keaslian ijazahnya dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ayah Wakil Presiden Gibran Raka Buming, Raka itu kembali menekankan bahwa siapa yang menuduh ijazah UGM-nya palsu adalah yang harus membuktikan. Tadi ya. Yang dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara kuasa hukum karena memang sudah dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara kuasa hukum karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM. Terakhir juga disampaikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan. Kan sudah jelas semuanya, ujar Jokowi ketika ditemui wartawan di kediamannya di Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat 11 April. Jokowi mengungkapkan alasan akan mengambil langkah hukum tersebut karena ingin menunjukkan kebenarannya. Terlebih karena meskipun sudah ada pihak berkompeten menyampaikan keabsahan ijazah miliknya,
keabsahan ijazah miliknya. Mesti kan ada barangnya ya. Lalu UGM sertifikat asli, ya, asli gitu. Ya kan? Tapi kalau barangnya nggak ada gimana kok? Masih ada pihak-pihak yang terus mempersoalkannya. Ya kami kan ingin menunjukkan bahwa betul-betul saya ini kuliah di Fakultas Kehutanan. Betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dan sudah disampaikan tidak hanya sekali oleh rektor. Oleh dekan juga sudah disampaikan, sudah dibuka seperti itu. Tapi kalau masih urusan huruf lah, urusan angka, wah kalau itu ya udah. Dan yang paling penting siapa yang mendalilkan, itu dia yang membuktikan. Ya, pakai perdata, padahal ini kan pidana kalau dia membohongi publik kan. Siapa yang menuduh, dia juga harus membuktikan. Saya rasa itu kata Jokowi. Terkait langkah hukum yang akan diambil, Jokowi mengatakan saat ini masih dalam kajian para pengacara. Ini masih dalam kajian para pengacara, jadi tanyakan nanti ke pengacara, ucap dia. Sebelumnya, tim kuasa hukum Jokowi memastikan bakal mengambil langkah hukum. Ya, oh ini berubah sendiri. Tiba-tiba Jokowi Menteri SDM. Sebelumnya, tim kuasa hukum Jokowi memastikan bakal mengambil langkah hukum jika ada pihak-pihak yang masih mempersoalkan tentang keaslian ijazah Jokowi yang konteksnya lebih mengarah pada fitnah atau penyebaran informasi bohong atau hoax. Pernyataan itu disampaikan oleh tim kuasa hukum Jokowi seusai bertemu dengan Jokowi di kediaman Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Rabu 9 April 2025. Mereka yang hadir Rabu siang tadi ya ini Yakub Hasibuan. Nah, ini putranya Otto Hasibuan, sekarang menteri. Andra Renhat Pasaribu, ya, Firmanto Laksana dan Rifai Kusumanegara. Kedatangan tim ini sekaligus untuk bersilaturahmi dengan Jokowi. Yakub Hasibuan mengungkapkan pertemuan mereka dengan Jokowi diantaranya membahas berbagai isu yang ramai di masyarakat. Salah satunya mengenai mencuatnya kembali isu ijazah palsu Jokowi dari kampus UGM Yogyakarta. Meski hal ini kan sebenarnya sudah lama ya, sejak 2023 perkaranya. Dan kami sudah menjadi kuasa hukum Pak Jokowi sejak itu, ujar anak Wakil Menteri Koordinator Hukum HAM dan Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia Otto Hasibuan itu kepada wartawan. Ia mengatakan sejak 2023 lalu pihaknya sudah menangani 2 gugatan hukum mengenai ijazah Jokowi dan memenangkan semua perkaranya. Ya, ini yang saya ingin. Nah, perkara inkrah dimenangkan Jokowi itu kini dimunculkan lagi saat pensiun. Kami pun merasa bingung lantaran semua bukti sudah menunjukkan keaslian ijazah Jokowi. Semua bukti. Belum ada pembuktian kok semua bukti. Polemik seputar ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo kembali mencuat setelah mantan dosen Universitas Mataram Rismond Hasiholan Sianipar meragukan keaslian ijazah dan skripsi Jokowi. Rismond menilai penggunaan font Times New Roman dalam dokumen tersebut belum ada di era 80-an hingga 90-an. Oke. Yang ingin saya highlight adalah ada 2 gugatan dan mereka sudah memenangkannya dan dalam gugatan itu sudah terbukti bahwa ijazah Jokowi asli. Bohong. Kalau terbukti itu sudah masuk pokok perkara dan sudah masuk pembuktian pada pokok perkara. Yeah. Yang ada itu baru pada proses eksepsi. Nah, kemudian eksepsinya diterima. Ini ada tambahan sedikit. Sebelumnya tim kuasa hukum Jokowi memastikan bakal mengambil langkah hukum jika ada pihak-pihak masih mempersoalkan tentang keaslian ijazah Jokowi yang konteks. Oke, sudah. Oke. Jadi nggak ada pembuktian di pokok perkara, baru eksepsi dan kemudian eksepsi itu dikabulkan majelis, hakim menyatakan pengadilan tidak berwenang. Ibarat kita mau masuk rumah, Bang, orang itu belum membahas isi rumah, di pagar sudah ditolak, digembok, oh ini bukan rumahnya. Silahkan cari tempat lain, begitu kan. Eksepsinya itu terkait kewenangan absolut, pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkara karena dianggap bukan gugatan perbuatan melawan hukum. Itu yang kemudian banding dan ingkrah. Yang kedua, kalau mau dipersoalkan, ya silahkan persoalkan saja seluruh rakyat Indonesia yang sekarang ramai di sosial media. Mau digugat berapa nomor perkara gitu loh. Itu kalau mau semuanya yang dipermasalahkan. Tapi kalau saya lihat itu gimmick saja karena bahasanya kan akan mempertimbangkan. Biasalah. Mempertimbangkan sendiri baru mempertimbangkan. Ini baru akan. Iya. Jangan pertimbangan kaya yang enggak ya. Pertama akan, yang kedua mempertimbangkan. Nah, kesimpulannya ya udahlah saya enggak mau. Dua angan-angan. Dua angan-angan gitu. Nah, sebenarnya begini, kalau dia misalnya mau menggunakan kabar bohong tadi pasalnya sudah nggak ada. Kalau dia paksakan ya dengan 28 ayat 3 Undang-Undang ITE, kerusuhan yang mana unsurnya? Kalau dia paksakan pasar pencemaran, berarti kan harus Jokowi sendiri yang datang. Ya, Jokowi sendiri yang melaporkan. Iya, nggak bisa nanti BAP. Nah, justru kesempatan ini yang ditunggu sebenarnya.
Jokowi di BAP, Jokowi nanti diadili, dan karena dia menganggap fitnah kan legal standing dia dipersoalkan. Legal standing yang dipersoalkan itu apakah benar dia Jokowi, apakah dia benar berijazah UGM, apakah benar ijazah UGM itu asli. Nah, ini kewajiban dari proses pembuktian itu ada di legal standing penyidik dulu. Nah, legal standing ini pun nanti di pengadilan akan dipersoalkan, karena bisa saja kan Bang di penyidikan itu diloloskan oleh penyidik, tapi di pengadilan ternyata abal-abal, kan banyak kita temui. Nah, kasus Jokowi ini awalnya SD tempat Jokowi kepala sekolahnya itu dia menyatakan begini Bang, kami sebagai umat Islam merasa dirugikan dan tidak berkenan karena kitab suci kami yakni Al-Quran digunakan oleh Gus Dur sebagai sarana untuk mengedarkan kebohongan. Padahal dia udah Kristen. Iya. Saat itu kita kejar loh. Apa alasannya saudara menyatakan kami umat Islam? Saudara kan bukan Islam lagi. Saya tidak mempertanyakan saudara menjadi Kristen itu urusan saudara lah. Tetapi kenapa di BAP? Ini di pengadilan ya. Di pengadilan saudara kata. Kenapa di BAP saudara katakan kami sebagai umat Islam merasa dirugikan karena Al-Quran kitab suci kami digunakan untuk mengedarkan kebohongan waktu Gus Dur mengadakan mubahalah, dianggap itu mengedarkan kebohongan ijazah palsu gitu. Lalu apa kaitannya dengan dia juga? Apakah kaitannya juga dengan dia? Saya kejar saudara apa? Kristen. Ibu ini Kristen kan? Kitab suci ibu apa? Al-Quran bukan. Lalu kenapa? Kesulitan dia akhirnya ketakutan itu. Nah, dugaan saya itu ada desain BAP, copy paste, belum dieliminasi langsung ditandatangani. Dan belum ditanya agamanya belum ditanya apanya agama. Itulah kelakuan penyidik kita di Barreskrim itu kan kayak gitu. Ini kan Direktorat Tindak Pidana Cyber waktu itu. Waktu itu Bang, saya sebenarnya sudah sampaikan. Kami kan sudah analisa. Awalnya kan Gus Dur melakukan mubahalah. Ini pasti akan jadi perkara pidana karena Jokowi kan berkuasa. Lalu saya minta, Bang, lewat Gus Dur bisa nggak kita bikin gugatan perdata agar ada perma nomor berapa itu kan? Kalau objek itu sedang digugat persoalan hak keperdataan, maka pidananya berhenti dulu. Hak keperdataan itu adalah hak terhadap ijazah itu benar nggak punya Jokowi atau benar-benar palsu. Kami daftarkan nomor itu untuk kami ganjel ke Barreskrim. Saudara penyidik, jangan jalan dulu ini pidananya, karena perdata kita masih jalan, kita membuktikan hak keperdataannya. Enggak dianggap oleh Barreskrim, Pak. Jalan aja terus. Dia ditangkap itu gitu. Ya ini kan sebenarnya kan uji kesaktian Jokowi lagi. Iya, apakah masih sakti? Nah kalau sakti sebenarnya yang malu Prabowo, berarti benar bahwa Prabowo itu bukan penguasa sejati, bahwa sebenarnya ini adalah jilid 3 kekuasaan Jokowi, bahwa dalam tanda petik bahkan ya kemenangan Prabowo itu adalah kemenangannya Jokowi. Maka benar juga kalau kemudian Prabowo berteriak hidup Jokowi, hidup Jokowi gitu. Tiga kali. Kurang satu lagi, hidup Jokowi. Dah. Oke. Lalu kemudian tiba-tiba dari dosen atau guru besar Fakultas Hukum UGM, Markus ya namanya, mengatakan ijazah Jokowi itu asli tapi hilang. Anda dengar nggak itu? Iya, saya baca di media. Itu kan sesuatu yang menurut saya. Kapan narasi hilang? Ada narasi hilang ini pernah nggak sebelumnya muncul? Nggak pernah. Dan ini baru. Ini anomali Bang. Harusnya narasi hilang itu disampaikan oleh Jokowi. Karena yang memegang ijazah itu adalah mahasiswa yang bersangkutan. Kampus itu tidak pegang ijazah ganda untuk arsip, enggak loh Bang, cuma data. Hanya kalau hilang baru diurus kampus untuk apalagi diterbitkan. Di kampusnya hukum. Guru besar hukum pidana. Jadi ini loh, kalau saya membayangkan Bang, ini mereka walaupun saya tahu ya Prof Markus itu ya katakanlah afiliasinya gitu ya. Afiliasinya ke sana seperti Prof Edi Hiarich kan. Iya, tahu kita. Nah, justru ini kalau saya menganalogikan Jokowi itu panik gitu loh. Panik datang ya Luhut bin Sarpanjaitan, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba memberikan pengakuan selama 10 tahun saya sebagai anak buah Pak Jokowi, sebagai tentara bersaksi bahwa tidak ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh saudara Jokowi. Ini kan terdesak. Karena apa? Ijazah palsu itu kan pelanggaran konstitusi yang paling asasi. Sehingga seorang opung Luhut bin Sarpanjaitan kok perlu untuk hari pertama kalau nggak salah datang ke Solo Lebaran langsung bikin kesaksian itu. Ini kan panik. Dua ya Jokowi sendiri mengulang-ulang narasi siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Itu kan berulang-ulang. Nah, padahal turun sederhana aja. Nih, colok. Makan tuh ijazahnya gitu kira-kira begitu ya. Tuh matamu itu. Nah, buka. Desmond. Nih, Gus Dur nih. Bambang Tri. Nah, misalnya nih, Times New Roman nih. Padahal as simple as that ya sebenarnya, simple banget sebenarnya. Betul. Oke.
Jadi saya membayangkan tidak gampang juga membela kasus ini kalau seandainya murni ini kita mencari kebenaran hukum ya. Tapi kalau cuma main kekuasaan saja ya namanya penguasa suka-suka aja kalau gitu ya. Apalagi? Tadi rencana. Tadi gugatan sudah dijawab, hilang itu narasi yang baru muncul sekarang. Tapi apa Anda punya keuntungan nggak kalau dalam wacana mengenai hilang ini? Apakah ini entry point yang baru atau gimana? Ya justru untung ini semakin mendelegitimasi ijazah Jokowi gitu loh. Akhirnya orang kan berpikiran ini terlalu banyak dalih atau ngelesnya gitu loh. Apologinya nambah terus gitu loh. Komentar masyarakat selalu dikaitkan dengan harusnya kan sederhana bawa ijazahnya aja oleh Jokowi tunjukin. Gak usah yang ngomong orang OGM, profesor inilah, profesor itulah. Jadi ada teman sekelas lah. Ada teman sekelas. Jadi Jokowi yang berak ibaratnya yang sibuk nyebokin tuh orang lain gitu. Akhirnya yang kena dampak itu justru orang yang nyebokin tadi habis-habisan loh. Bu Eva Emilia itu habis-habisan dikritik, Pak Sigit Sunaria itu habis-habisan. Walaupun kita ini tidak ngomong tentang berak ini ya. Iya, betul. Analoginya begitulah kira-kira. Oke, jadi tidak benar sudah memenangkan ya kan? Apalagi justru kita belum mendapatkan apa-apa. Jadi kalau dibilang apalagi itu kan sudah dapat apa-apa, tapi apalagi sih buktinya? Padahal belum dapat apa-apa. Belum. Nah sekarang tiba-tiba ini bagian terakhir ya, karena setelah ini kita akan bicara PIK juga. Tiba-tiba komponen civil society ini mau geruduk UGM dan silaturahmi. Solo, ya. Ini bagian akhir. Apa yang Anda bisa sampaikan mengenai hal tersebut? Apakah Anda akan ikut juga ke sana atau cukup memantau dari jarak jauh? Silakan. Ya, yang pertama tentang rencana itu kan sebenarnya mengkonfirmasi kegelisahan masyarakat begitu tinggi. Dan kemudian mereka punya perhatian, atensi sampai akhirnya mereka ingin datang ke UGM untuk melihat secara langsung apa sih yang dimiliki UGM sehingga sampai hari ini UGM tetap bersikukuh memberikan statement bahwa ijazah Jokowi asli. Padahal ulasan media sudah seperti itu. Apalagi yang mengulas bukan kaleng-kaleng, ahli forensik digital dan itu alumni UGM, bahkan dia sudah doktor lah ya, kelasnya beda lah dengan yang baru S1 misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait ke Jokowi, ini kan bentuk sikap kesatria masyarakat ya ketika mengkritik Jokowi tidak berarti hanya berani lewat sosial media, tapi juga ingin mendatangi langsung untuk cross check. Nah, saran saya kalau memang Jokowi punya ijazah asli itu kesempatan Jokowi kasih aja. Walaupun itu baru di awal ya, nih kasih tahu, setelah itu baru diproses ke persidangan agar punya pembuktian beban pembuktian itu sifatnya menjadi legal karena oleh otoritas legal ya, ini pengadilan gitu. Itu pertama. Yang kedua, saya memang mempertimbangkan akan ikut ke sana tapi belum pasti Bang, karena juga saya ada agenda dengan kawan-kawan di Bandung. Harinya juga agak berdekatan terkait PIK 2 juga. Juga ada pekerjaan lain di tanggal 17, apakah kejar atau tidak. Nah itu tentatif lah, kita lihat situasi nanti apakah akan membersamai atau tidak. Tapi yang jelas saya mendukung kegiatan itu. Dan Bu Eva Emilia, siapa? Ova Emilia ya. Ova Emilia ya, karena ini masih lebaran ya, kalau UGM masih ada ya penganan ya, THR, turahan hari raya, kue-kue dan sebagainya, sediakan saja ya silaturahmi. Nah setelah itu siapkan dokumen bukti apa yang bisa untuk menguatkan statement saudara rektor UGM bahwa ijazah Jokowi itu asli, atau sebaliknya bikin sajalah pengakuan dosa, berkorban untuk diri sendiri nggak apa-apa. Setelah itu UGM jadi bersih, akui saja ya memang nggak ada ijazahnya di kami, skripsinya memang tidak seperti itu di kami, ya data-data di kami selama ini juga kacau balau ya, mohon maaf, syukur sebut saja di balik itu semua ada si fulan. Tapi udah selesai gitu. Tapi kemarin yang menekan saya masih menjadi berkuasa. Ya curhat aja sekalian di situ begitu loh. Saya kira itu Bang dari saya. Tapi rasanya kalau saya tidak bacakan komentar, nggak enak juga. Saya bacakan satu komentar, silakan jawab secara umum. Maksudnya komentar-komentar dari Sobat Era sekalian. Kemudian silahkan komentari secara umum saja ya. Oke, coba kita lihat ini ya. Karena ini antusiasme luar biasa ini ya. Karena sudah lama tidak main ijazah, karena main apapun tidak juga di sini.
awal-awal bilang yang mendalilkan itu yang membuktikan seperti teka-teki. Lalu sekarang ijazah yang masih mesti satu negara menghilang. Oke, ini juga menarik ya. Kan mestinya kalau bilang yang mendalilkan yang membuktikan, dia sambil ketawa nyimpan yang aslinya kan gitu kan. Ini ternyata ada informasi ternyata yang aslinya juga hilang katanya. Kitab suci sumber dari segala hukum bro. Maksudnya apa nih? Bung mau mengingatkan persoalan ijazah ini sebenarnya jebakan. Oke. Nah, tahu jebakan apa nanti silakan. Tangkap Mukidi dan Kroni Bung mau oke. Jokowi nggak punya ijazahnya. Kasihan kau Jokowi hidup penuh kepalsuan bawa mobil SMK mobil palsu. Gila emang UGM dirusak para gila jabatan. Selama Kapolrinya Listio Sigit percuma nuntut Jokowi karena banyak para penegak hukum adalah kroni Jokowi. I don't know exactly. Ini opini ya. Kelamaan urus Jokowi aguan. Ijazah aspal garis miring imitasi. Nah, Pak Jokowi itu sudah kami buktikan oleh Pak Rismon dengan data dan lain-lain palsu 11 triliun. Wah, kebanyakan kalau saya baca semua ya. Sampai saya lompat terakhir ya. Semua indikator tak punya ijazah, mustahil menyampaikan ijazah. Maju terus para pembela kebenaran, jangan takut lagi gertakan si palsu ini hanya tentang uji nyali. Bagus, berarti sudah mendekati titik terang. Jokowi benar-benar punya nyali dan mendekati kebenaran. Bravo Bang RH dan Bang Hozinuddin. Wah, pakai bravo segala. Silakan ya. Ditambah juga sedikitlah apa pikiran Anda tentang Otto Hasibuan yang kemarin membela dan sekarang menjadi menteri, wakil menteri. Kita enggak mempermasalahkan jabatan wakil menterinya, tetapi relasinya kok bisa jadi menteri gitu. Bukan relasi antara wakil menteri dan kemudian menjadi penasihat hukumnya ya. Menjadi penasihat hukumnya. Saya hanya melihat itu soal etikanya, tetapi silakan. Iya. Ya, silakan sekaligus wrap up dan sekaligus penutup. Saya kira begini Bang, agak sulit bagi siapapun untuk berada dan membersamai Jokowi dalam isu ijazah palsu ini ya. Ketika melihat realita memang faktanya bukan hanya soal ijazah ya. Saudara Jokowi itu terlalu banyak membuat kebohongan ya. Tadi kan ada komentar soal mobil SMK lah, 11.000 triliun, komoditi yang paling mahal itu dulu racun kalajengking lah. Kemudian macam-macam lah, sehingga masyarakat itu ketika mendapat ulasan ilmiah dari seorang Rismon Hasyholan Sianipar itu semakin yakin ini memang barang, kalau meminjam istilahnya Rismon, ini memang bikinan pramuka gitu loh. Itu yang pertama. Bukan pramuka Pranya Bunda Karana, tapi sebuah alamat ya. Sebuah alamat tempat yang biasa untuk memproduksi dokumen abal-abal gitu ya. Yang kedua, saya kira ini menjadi sesuatu yang ingin dituntaskan oleh publik begitu loh. Soalnya itu bukan misalnya orang bernarasi yang penting kan bisa memimpin, ijazah nggak penting. Toh skill itu tidak berbanding lurus dengan ijazah. Tanpa ijazah pun banyak orang sukses. Enggak seperti itu. Ini berkaitan dengan aspek yuridis. Nah, kalau bahasanya yang lebih filosofis itu ini aspek konstitusional. Kenapa? Yang dipersoalkan bukan ijazah tukang bakso, ijazah tukang somai, ijazah tukang ketoprak atau tukang tambal ban. Yang tidak relate dengan pekerjaannya. Ya, yang tidak ada juga kausalitasnya dengan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ini ijazah seorang yang pernah menduduki jabatan wali kota, gubernur, bahkan presiden 2 kali. Alangkah naifnya kita punya perangkat hukum ketatanegaraan memberikan syarat dan ketentuan bagi orang untuk bisa menduduki jabatan tertentu, tapi ternyata orang yang harusnya memenuhi kriteria konstitusi itu ternyata bisa jadi pemimpin republik ini dengan ijazah yang palsu. Ini kan penting untuk dikelirkan. Nah, yang ketiga saya pikir semakin saudara Jokowi dan timnya membangun narasi ancaman, tuduhan atau bahkan intimidasi kepada publik dengan bahasa-bahasa bersaya, bahasa hukum, saya kira itu tidak akan membuat publik takut, membuat publik gentar, justru publik makin tertantang gitu loh. Iya, silahkan, apa sih yang lo punya, kira-kira begitu. Dan ini baik buat bangsa kita agar kasus ini berhenti di sini, berhenti dengan titik, jangan koma, dengan titik yang kesimpulannya adalah bahwa memang ijazah itu nggak ada gitu. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan masa depan bangsa itu akan kita bangun, tata ulang dengan baik agar tidak terjadi lagi keadaan yang pernah terjadi selama 10 tahun ini. Dan terakhir saya kira untuk soal Otto Hasibuan ya, secara
material memang bermasalah ya, dari sisi ada konflik kepentingan, ada hubungan antara klien dengan lawyernya itu tidak ansih soal pekerjaan, tetapi ada kausalitas tentang ya iming-iming dalam bahasa umum ya, sehingga dia bisa menduduki jabatan seorang wakil menteri. Koordinator. Sebab kalau dia tidak punya peran untuk membela Jokowi, nggak mungkin juga dapat peran itu. Dia juga tim suksesnya Jokowi, pembela Jokowi dan seterusnya. Terlepas secara legal formal, kemungkinan menurut saya mereka sudah menyiasati tidak lagi menggunakan kantor lawyer, karena memang sebagai advokat itu ketika dia menjadi pejabat penyelenggara negara, sementara tidak bisa mengaktifasi kantornya atau advokat dia sendiri, paling ya pakai kantor yang lain atau lembaga yang lain. Dan memang ini orang-orang luar biasa ini Bang sebenarnya yang ditaruh. Kayak Rifai ini kan sebenarnya ketua PBH Peradi sebelumnya juga. Jadi memang orang-orang yang ada kewenangan utuh untuk menarik ke lingkaran itu gitu loh. Sama lah dulu saat Utu Hasibuan nangani kasus siapa Jessica itu kan kawan-kawan Peradi ditarik semua kalau bisa narik, walaupun personal ya hubungannya. Ya tapi itu kita nggak bicarakan. Nggak bicara tapi itu. Yang sekarang ini Rifai itu juga pernah menduduki PBH ya. Maka kemudian ada konflik of interest. Of interest itu. Seandainya. Gitu. Atau dilarang secara etika dia. Enggak bisa karena secara formal dugaan saya enggak, cuman secara material itu etika-etika itu. Di belakang belakang layar. Tapi terlepas itu semua, saya menghargai siapapun dengan latar apapun, bahkan motif apapun bertindak untuk dan atas nama kliennya, ya sepanjang dia ditunjuk silahkan. Nah, saya ingin masuk kepada fokus persoalan. Nah, justru kalau bisa kita dibantu agar kliennya menghadirkan ijazah aslinya sehingga selesailah persoalan bangsa dan negara ini. Atau dia hadirkan yang dia klaim sudah dibuktikan, ya kan? Nggak ada, kalau itu nggak ada. Apa yang dibuktikan? Tanda kutip saya ingin mengatakan. Iya, nggak ada, Bang. Kamu belum masuk pembuktian. Dia hadirkan klaim dia, tapi tidak mungkin dihadirkan. Nah, dugaan saya mungkin pembuktian dia terkait pengadilan tidak berwenang saja. Ya. Nah, itu bukan terkait ijazahnya itu asli, bukan. Begitu sobat era sekalian ya. Mudah-mudahan ini menjawab. Tadi saya bilang 30 menit aja, tapi ternyata 40 menit juga. Karena memang soal ijazah palsu ini sangat menarik untuk tetap dipersoalkan. Terbukti ya memang animo masyarakat masih ingin tahu. Mudah-mudahan nanti ada jawaban. Nah, setelah ini sobat era sekalian, kita justru ingin bicara tentang PIK dan pagar laut. Bagaimana perkembangan isu terkininya. Selain Bung Hozinuddin, nanti hadir siapa? Bang Ma'mun Muzaki. Ma'mun Muzaki itu siapa? Dia ada di sini Bang, nanti hadir. Iya, maksudnya tokoh Banten. Ya, tokoh Banten. Oh, tokoh Banten. Okay. Bersama Ajim Bay dan yang lainnya kan termasuk tokoh pendiri Banten gitu. Oke. Kalau nggak salah ketua KBPII ya. Oke, nanti kita tanya langsung beliau. Karena kita juga ingin update bagaimana sih sebenarnya perkembangan PIK 2 itu ya. PIK 2 termasuk pagar laut di dalamnya. Terima kasih sobat sekalian, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren jadas.